Gudangnya kecanggihan teknologi dunia, pusat anime, tanah dengan bentang alam yang indah bak lukisan, negeri matahari terbit. Inilah Jepang. Dari total 130 juta jiwa penduduk Jepang, keberadaan kelompok muslim di negeri matahari terbit ini bagaikan butiran debu yang nyaris tak terlihat. Selama berabad-abad, masyarakat Jepang memegang kepercayaan Shinto yang lebih meyakini tata perilaku manusia hidup secara harmoni dan memuja alam. Mereka meyakini bukti-bukti kebesaran Tuhan seperti gunung, laut, dan alam yang indah, namun tidak mengenal siapa penciptanya. Namun, geliat perjuangan kaum muslim untuk menegakkan akidah tak pernah padam. Penampilannya dengan jubah panjang, jenggot, dan surban menjadi pemandangan berbeda di tengah masyarakat Tokyo. Ya, dialah Taki Tagazawa atau Abdullah Taki, seorang mu'alaf yang sekaligus satu-satunya imam asli Jepang di Tokyo. Ia mengajarkan Islam di musola mungil di sebuah gang kecil di pinggiran Tokyo. Meski begitu, ia tak pernah meninggalkan sholat sedikit pun di tengah kesibukannya. Kobaran semangat Islam juga tampak dari bocah-bocah kecil di Masjid Fukuoka Kyushu, Jepang ini. Mereka terlihat semangat dan berlomba-lomba menunjukkan kepiawaiannya dalam menghafal huruf hijaiyah. Kegiatan belajar Al-Quran tak jauh berbeda dengan yang diajarkan di berbagai tempat pendidikan Al-Quran di Indonesia. Kelas Al-Quran yang 5 tahun berdiri ini tidak hanya mengajarkan Islam, namun juga membentuk keakraban antar sesama Muslim. Sebuah hal yang susah didapatkan di sekolah umum di Jepang. Mengajarkan akidah Islam sejak dini kepada anak-anak adalah sebuah kewajiban umat Muslim. Disinilah Bunda Rose, warga negara Indonesia yang sudah 40 tahun tinggal di Jepang ini, mengambil peranan penting tersebut. Islam diajarkan dengan cara yang menyenangkan, lewat lagu gembira yang berbahasa Arab dan Jepang. Assalamualaikum mina, Assalamualaikum, korewa muslima, asisatsu nan desu, korewa muslimo, aisatsu nan desu. Pendidikan akidah Islam di Masjid Fukuoka tidak hanya terbatas pada pengenalan huruf hijaiyah semata. Bagi remaja tersedia juga kelas khusus dan diskusi interaktif. Pendidikan Islam sedari kecil adalah investasi berharga bagi orang tua dan anak itu sendiri. Doa anak soleh kepada kedua orang tuanya akan menjadi ladang pahala kelak. Sahabat umat, tahukah Anda jika Islam di Jepang berawal dari sebuah tragedi? Iya, tenggelamnya kapal Altogro atau yang disebut juga Ertugrul pada 1890 yang ditumpangi utusan dari Turki, Laksamana Uthman Pasha bersama 581 awaknya menjadi jembatan masuknya Islam di negara matahari terbit. Sebagai bentuk solidaritas, Jepang mengirim 2 kapal untuk membawa korban selamat pulang ke Istanbul. Seorang wartawan muda Jepang, Torajiro Yamada, yang ikut dalam perjalanan itu akhirnya terketuk hatinya memeluk Islam setelah beberapa saat tinggal di Turki. Namanya pun berganti menjadi Abdul Halim Noda. Noda tercatat sebagai Muslim asli Jepang yang pertama. Di pertengahan abad ke-20-an, geliat Islam di Jepang nampak kian nyata. Dengan kehadiran Masjid Kobe, masjid pertama di Jepang. Karena memiliki ruang bawah tanah dan struktur bangunan yang kuat, masjid ini selamat dari pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia Kedua. Dan gempa bumi besar Hanshin pada tahun 1995. Setelah puluhan tahun berlalu, perjuangan Islam di tanah Jepang tetap berkobar. Jumlah umat Islam di Jepang terus bertambah, dan kini tercatat ada 80 masjid yang berdiri di seluruh Jepang. Semua itu adalah bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama mereka yang mau memperjuangkan agamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu
dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 16. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perkembangan Islam di Jepang memang cukup pesat, namun mereka tetaplah minoritas. Salah satu kendalanya terletak pada urusan halal dan haram atas apa yang dikonsumsinya. Beberapa menu khas Jepang diketahui menggunakan daging babi dan juga mirin, sejenis cuka yang mengandung alkohol. Kesulitan ini berangsur pudar berkat pariwisata. Kedatangan lebih dari 1 juta turis muslim setiap tahunnya membuat pemerintah Jepang giat melakukan sertifikasi halal dan memperbanyak jumlah tempat sholat di tempat umum, seperti di bandara, mal, dan restoran. Sahabat umat, menjadi minoritas memang bukan hal yang mudah. Hambatan demi hambatan pasti akan merintangi usaha mempertahankan akidah. Muslim Jepang membuktikan semua masalah ada solusinya asal teguh memegang keimanan. Mungkin sekarang mereka hanya sebagian kecil dari populasi, tetapi siapa yang tahu jika riak ini nanti akan berubah menjadi gelombang. Insya Allah. Kehancuran kota Pompei menjadi bukti murka Sang Pencipta. Umat akan segera kembali